Halo Cinema Mania, selamat datang di New Kid Cinema. Masih membahas seputar keuangan dan investasi. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya hidup penuh kemewahan, memiliki segalanya, namun kehilangan semuanya dalam sekejap? Inilah kisah Jordan Belfort, pria yang dijuluki sebagai The Wolf of Wall Street. Kisah seorang pialang saham ambisius yang mengubah hidupnya menjadi mimpi, tetapi mimpi itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Inilah alur cerita penuh liku dari The Wolf of Wall Street, kisah nyata tentang uang, kekuasaan, dan obsesi yang melampaui batas. Pastikan kamu menonton sampai akhir karena ada banyak pelajaran penting di balik semua kegilaan ini. Sekali lagi Mimin ingetin, ini adalah spoiler. Jadi pastikan kalian sudah menonton film ini sebelum menonton konten kami. Oke lah, kita gaskan dengan merangkum alur cerita ini dalam 15 menit. Cerita dimulai dengan sosok Jordan Belfort, seorang pemuda penuh ambisi yang tumbuh di Bronx, New York. Sejak kecil, ia telah bermimpi menjadi kaya raya. Dengan tekad kuat, ia memasuki dunia finansial dengan pekerjaan pertamanya sebagai pialang saham di LF Rothschild. Jordan Belfort tiba di kantor LF Rothschild dengan pakaian terbaiknya, penuh semangat muda dan impian besar. Kantor itu penuh dengan aktivitas, dengan pialang yang berbicara cepat di telepon, layar komputer yang menampilkan grafik saham, dan suasana hiruk-pikuk yang mengalirkan energi. Jordan merasa seperti telah menemukan rumahnya. Pada hari pertamanya, ia diperkenalkan kepada Mark Hanna, seorang pialang senior dengan reputasi flamboyan. Hanna segera menarik Jordan ke makan siang, di mana ia memberikan pelajaran pertama yang tak terlupakan. Mark Hanna mengajarkan kepada Jordan bahwa Wall Street atau bursa saham bukanlah soal membuat kliennya kaya, melainkan soal memastikan mereka tetap bermain, supaya orang seperti dirinya terus mendapatkan komisi. Mereka kaya atau bangkrut itu urusan belakangan, karena dirinya hidup dari kegilaan mereka. Selama makan siang, Hanna juga memperkenalkan Jordan kepada kebiasaannya yang tidak biasa, menghentak-hentakkan dada dan bersiul dengan ritme tertentu untuk merilekskan pikiran. Jordan meskipun sedikit terkejut, merasa bahwa Hanna adalah perwujudan dari kesuksesan yang ingin ia capai. Jordan terpesona oleh gaya hidup mewah Hanna, mulai mengidolakan mentornya dan bekerja keras untuk mempelajari seluk-beluk pasar saham. Namun, mimpi indah ini berakhir singkat. Pada tahun 1987, pasar saham mengalami kehancuran besar yang dikenal sebagai Black Monday. LF Rothschild runtuh. Suasana kantor berubah dari hiruk-pikuk menjadi sunyi dan tegang, dengan para pialang yang panik menonton layar komputer yang menunjukkan kehancuran nilai saham. Setelah kehilangan pekerjaan, Jordan merasa seperti terlempar ke dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Dengan tabungan yang minim dan rasa frustasi, ia harus memulai dari awal. Setelah Black Monday, Jordan mencari pekerjaan dimanapun yang mau menerimanya. Ia menemukan perusahaan kecil di Long Island yang menjual penny stock, saham dengan harga sangat rendah yang seringkali diterbitkan oleh perusahaan tanpa prospek nyata. Atau kalau di Indo, biasa disebut saham gorengan lah. Kantor perusahaan itu sangat kontras dengan LF Rothschild. Ruang sempit, furnitur murah, dan karyawan yang tampak malas. Namun, Jordan segera menyadari bahwa ia memiliki keunggulan besar di sini. Ia mulai mempraktikkan teknik persuasi yang ia pelajari di Rothschild untuk menjual saham murah ini kepada klien dengan janji keuntungan besar. Jordan melihat peluang besar di sana. Berkat karisma dan keterampilan komunikasinya, ia dengan mudah meyakinkan investor retail untuk membeli saham-saham ini, meskipun sebagian besar tidak memiliki nilai nyata. Jordan dengan cepat menjadi bintang di perusahaan itu, menghasilkan komisi yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya. Komisi besar dari penjualan saham ini membuatnya cepat kaya. Dari sini, Jordan mulai menyusun rencana untuk mendirikan perusahaan sendiri
tempat ia bisa menjalankan strategi manipulasi pasar tanpa batasan. Ia membayangkan sebuah perusahaan yang bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga menjadi tempat pesta dan gaya hidup bebas. Dengan ambisi membara, Jordan mendirikan Stratton Oakmont bersama Donny Azoff, seorang tetangga eksentrik yang terinspirasi oleh cerita-cerita Jordan tentang kesuksesan di Wall Street. Mereka merekrut tim yang terdiri dari orang-orang biasa, termasuk teman-teman Jordan dari masa mudanya. Tim ini dilatih untuk menjadi penjual ulung yang siap menggunakan segala cara untuk menipu investor. Stratton Oakmont kemudian berkembang pesat, menjadi perusahaan pialang yang dikenal karena taktik manipulasi pasar seperti pump and dump, mendorong harga saham dengan taktik penjualan agresif, lalu menjualnya sebelum harga anjlok. Kalau di Indo dikenal dengan istilah pom-pom. Sementara itu, gaya hidup di perusahaan berubah menjadi pesta tanpa akhir. Kantor Stratton Oakmont seringkali lebih mirip klub malam daripada tempat kerja, dengan pesta liar, penggunaan narkoba, dan tindakan tidak bermoral lainnya. Jordan membeli rumah mewah, mobil sport, dan kapal pesiar megah. Ia juga bertemu Naomi Lapaglia, seorang model yang segera menjadi cinta baru dalam hidupnya. Naomi adalah lambang keberhasilan dan status sosial baru Jordan, tetapi hubungannya dengan Naomi merusak pernikahannya dengan Teresa, istrinya yang setia sejak masa awal karirnya. Sepertinya di Indo juga ada yang seperti ini nih, atau malah banyak. Jordan membeli rumah besar di Long Island, lengkap dengan kolam renang raksasa, garasi penuh mobil sport, dan bahkan landasan helikopter. Namun, semakin besar kekayaannya, semakin dalam ia terperosok dalam kecanduan narkoba dan gaya hidup berlebihan. Jordan dan Naomi menikah dalam pesta yang mewah, tetapi pernikahan mereka dipenuhi masalah. Kecanduan narkoba Jordan semakin parah, dan hubungannya dengan Naomi penuh dengan perselingkuhan dan konflik. Hubungannya dengan Naomi pada akhirnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Jordan mencoba mengatasi tekanan pekerjaan dan gaya hidupnya dengan semakin banyak mengonsumsi obat-obatan. Adegan ikonik adalah ketika Jordan mencoba menyetir mobil sportnya, Lamborghini putih, dalam keadaan mabuk berat. Dalam pikirannya, ia merasa telah berhasil membawa mobil itu dengan sempurna ke garasi. Namun, adegan berikutnya menunjukkan kerusakan besar pada mobil dan lingkungan sekitarnya. Salah satu momen paling kacau adalah ketika Jordan, dalam pengaruh obat kuat, mencoba menerbangkan helikopter ke rumahnya sendiri. Momen yang mencerminkan kehancuran dirinya secara mental dan emosional. Kesuksesan Stratton Oakmont menarik perhatian FBI. Agen Patrick Denham mulai menyelidiki perusahaan tersebut setelah mencurigai manipulasi saham. Jordan, meskipun mengetahui bahwa ia diawasi, tidak memperlambat operasinya. Agen Patrick Denham dengan tenang dan cerdas mulai merangkai bukti. Jordan yang awalnya merasa tak tersentuh, mulai merasakan tekanan. Jordan mencoba berbagai cara untuk mengelabui pihak berwenang. Ia bahkan mencoba memindahkan uang hasil penipuannya ke luar negeri melalui rekening bank di Swiss. Untuk memperlancar operasinya, Jordan bekerja sama dengan sejumlah individu yang tidak dapat dipercaya, termasuk seorang bankir Swiss yang korup dan seorang kerabat Naomi yang ceroboh. Namun, tindakannya semakin sembrono, dan FBI dengan cermat mengumpulkan setiap langkahnya sebagai bukti. Jordan semakin dalam terlibat dalam skema penyembunyian uangnya di Swiss. Dalam salah satu perjalanan ke Swiss, ia bekerja sama dengan Jane, seorang bankir Swiss yang licik, untuk menyembunyikan jutaan dolar dalam rekening-rekening rahasia. Jane memperingatkan bahwa setiap langkahnya penuh risiko. Dalam salah satu adegan penting, Jordan bertemu dengan bibi Naomi, Emma, di sebuah villa mewah di Monaco. Jordan menjelaskan rencananya untuk menggunakan identitas Emma sebagai warga negara asing agar terhindar dari investigasi FBI. Emma, meski awalnya ragu, akhirnya setuju. Namun proses ini jauh dari mulus. Emma, meskipun setuju untuk membantu, seringkali ceroboh dalam menjaga rahasia. Jordan harus terus-menerus mengawasi setiap langkah,
Bahkan saat ia semakin terjerat oleh kecanduannya terhadap narkoba, ketegangan meningkat, terutama ketika FBI mulai mengumpulkan bukti dari rekannya yang berkhianat. Sementara itu, Donny Azov, sahabat sekaligus rekan setianya, mulai kehilangan kendali. Dalam satu insiden dramatis, Donny terlibat dalam perkelahian dengan salah satu karyawan Stratton Oakmont yang berakhir dengan kekacauan besar di kantor. Hubungan mereka yang sebelumnya kuat mulai retak, mencerminkan tekanan yang dialami keduanya akibat gaya hidup mereka. FBI yang dipimpin oleh agen Patrick Denham meningkatkan tekanan terhadap Stratton Oakmont. Salah satu langkah besar yang diambil FBI adalah menyadap telepon Jordan. Dalam salah satu percakapan yang ceroboh, Jordan membocorkan rencananya untuk menyuap pejabat. Percakapan ini menjadi bukti penting dalam penyelidikan mereka. Jordan yang menyadari bahwa lingkaran hukum mulai menjeratnya, mencoba menyelamatkan diri. Dalam satu adegan dramatis, ia mengadakan pertemuan darurat dengan timnya, di mana ia mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai CEO. Tetapi keputusan ini lebih bersifat simbolis. Ia tetap menarik benang di balik layar. Namun, tekanan dari FBI terus meningkat. Jordan yang mulai curiga mencoba memperingatkan timnya untuk lebih berhati-hati. Banyak rekan Jordan, termasuk mitra bisnisnya Steve Madden, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang demi mengurangi hukuman mereka. Betrayal atau pengkhianatan ini menjadi pukulan berat bagi Jordan. FBI akhirnya menangkap Jordan di rumahnya. Adegan ini penuh dramatisasi, dengan agen-agen bersenjata memasuki properti mewahnya. Sementara Jordan berusaha tenang di depan anak-anaknya. Saat ia diborgol, tatapannya bertemu dengan Naomi yang hanya berdiri di tangga tanpa kata. Adegan ini juga menggambarkan keruntuhan seorang pria yang pernah berada di puncak dunia. Rumah-rumah mewahnya disita, mobil sportnya dijual, dan rekening luar negerinya dibekukan. Dalam upaya terakhir untuk mengurangi hukumannya, Jordan setuju untuk menjadi informan. Dengan berat hati, ia merekam percakapan dengan rekan-rekannya di Stratton Oakmont, memberikan bukti yang cukup untuk menjerat mereka. Adegan ini penuh dengan ketegangan emosional, terutama karena Jordan menyadari bahwa tindakannya akan menghancurkan hidup banyak orang yang pernah percaya kepadanya. Adegan puncak lainnya adalah perpisahan Jordan dengan Naomi yang telah kehilangan rasa hormat dan cinta padanya. Naomi yang tidak tahan lagi dengan kecanduan dan perselingkuhan Jordan memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka bersama anak-anak mereka. Adegan perpisahan ini penuh emosi, menyoroti kehancuran hubungan pribadi Jordan sebagai akibat dari keserakahan dan gaya hidup destruktifnya. Jordan dijatuhi hukuman penjara selama 36 bulan, tetapi hanya menjalani 22 bulan di penjara federal. Penjara yang lebih menyerupai fasilitas mewah dibandingkan penjara biasa. Di Indo kabarnya juga banyak penjara yang kayak gini. Benar nggak sih? Namun, waktu ini menjadi titik refleksi bagi Jordan. Dalam narasinya, ia mengakui kesalahannya dan melihat kembali bagaimana keserakahannya telah menghancurkan tidak hanya hidupnya, tetapi juga banyak orang di sekitarnya. Salah satu adegan penting di sini adalah percakapannya dengan narapidana lain, di mana ia mulai memahami arti sebenarnya dari kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia menghabiskan waktunya di penjara dengan menulis memoir yang nantinya akan menjadi dasar bagi film ini. Setelah dibebaskan, Jordan menghadapi dunia yang berbeda. Ia kehilangan semua yang pernah ia miliki, termasuk kekayaannya, reputasinya, dan keluarganya. Namun, ia memutuskan untuk memulai dari awal. Jordan memanfaatkan keterampilan berbicaranya untuk menjadi pembicara motivasi. Dalam salah satu sesi pelatihannya, ia meminta seorang peserta untuk menjual pulpen kepadanya. Adegan ini, meskipun sederhana, menunjukkan bagaimana ia masih memiliki karisma yang membuatnya sukses di masa lalu. Ia menggunakan karisma yang sama yang sebelumnya ia gunakan untuk menipu investor. Kali ini,
untuk menginspirasi orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang ia buat. Jordan kini hidup lebih sederhana, tetapi ia tetap menghadapi kritik dari banyak pihak yang menganggapnya tidak sepenuhnya menyesal. Memoarnya menjadi buku terlaris dan diadaptasi menjadi film, yang ironisnya membawa kembali perhatian dunia terhadap kehidupannya. Di adegan terakhir, Jordan berdiri di depan audiens yang besar, mengajarkan teknik penjualan, matanya menatap kosong, menyiratkan pertanyaan, apakah ia benar-benar berubah atau hanya menemukan cara baru untuk mengeksploitasi situasi? Kesimpulan, cerita The Wolf of Wall Street ini adalah kisah tentang keserakahan, kehancuran, dan penebusan. Jordan Belfort adalah cerminan dari dunia yang digerakkan oleh ambisi tanpa batas, tetapi juga menunjukkan bahwa bahkan mereka yang jatuh terendah memiliki peluang untuk bangkit. Dari kantor yang kecil menjual saham murah hingga perusahaan raksasa yang mengendalikan pasar saham dengan cara-cara licik, Jordan Belfort bukan hanya seorang pialang saham, dia adalah seorang manipulator ulung, motivator brilian, dan penghancur hidupnya sendiri. Pesan yang bisa diambil adalah jauhi narkoba. Terima kasih sudah menonton.